Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja tentunya, itu harapan saya, dan salam buat seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa teman-teman tentunya channel saya tidak berkembang. Dan harus dibicarakan ini. Kemenangan kita atas Kyrgyzstan dalam pertandingan pertama di grup D kualifikasi Piala Asia ya, untuk timnas kita luar biasa ya, walaupun hanya menang 1-0 tapi sudah harus disyukuri, tampil bagus untuk menghadapi Kyrgyzstan. Dan gol sematawayang itu diciptakan oleh Isaw Raps, pemain yang bergerak dari sisi kiri tapi dia mencetak gol dengan kaki kanan. Itu istimewanya ya. Dan gol ini memang bukan asal saja tercipta, tetapi luar biasa ya. Bagaimana Felicia dari sisi tengah yang mengatur ritme di tengah. Saya senang dengan cara bermain Felicia ini. Pemain yang juga baru dinaturalisasi ini. Sama seperti Isaw Raps ya. Dia memberikan umpan. Ada di depan Shineman Claudia memberikan umpan lagi ke dalam kotak penalti, dan di sana muncul Isaw Raps. Jadi ketika bola masih belum diam, dia menyontek dengan kaki kanan keras. Itu bisa menaklukkan kiper dari Kyrgyzstan, Dinura Abdullah. Dan ini cukup buat kita, tentunya kegembiraan yang luar biasa dari tim asuhan Moji ya. Ini penampilan yang baik, 3 poin pertama. Walaupun kita masih di peringkat kedua teman-teman, karena dalam pertandingan yang lain kan di grup yang sama, tim kuat seperti Taiwan itu membantai Pakistan dengan 8 gol tanpa balas. Dan kita akan menghadapi pertandingan berikut pada tanggal 2 menghadapi Pakistan. Artinya ini modal bagus ya bagi Sahrah Musdalifah dan kawan-kawan ya. Kita tidak bermain imbang, menang atas Kyrgyzstan, karena Kyrgyzstan ini secara kualitas lebih bagus dari Pakistan. Makanya ketika kita menang, ini menjadi langkah awal yang oke ya, yang mantap buat Garuda Pertiwi kita untuk menatap laga selanjutnya. Melihat Pakistan yang tidak berdaya, saya pikir kita akan menang telak. Siapa tahu kita bisa menang lebih dari 8 gol melawan Pakistan, sehingga ini menjadi semacam keuntungan buat kita dalam hitung-hitungan gol kalau dalam pertandingan terakhir, yang pertandingan hidup mati melawan Taiwan yang secara peringkat jauh lebih unggul dari kita, dan kita bermain imbang saja. Katakan kita menang 9 gol tanpa balas melawan Pakistan, tentunya kita imbang bisa menjadi juara grup dan lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2026 di mana Australia menjadi tuan rumah. Tapi jangan dulu berpikir ke Taiwan, itu nanti aja dulu, tapi natap fokus ke laga berikut Pakistan. Makanya saya bilang kita harus bisa pesta gol di sana ya, untuk bisa membuat kita lebih aman, lebih percaya diri melangkah dalam laga hidup mati melawan Taiwan ya di pertandingan tanggal 5 nantinya. Moji gembira dengan hasil ini sebagai pelatih ya. Dia senang melihat perjuangan anak-anak kebersamaan ya dari tim ini yang baru ditampilkan, terutama juga bagi sang pencetak gol ya, Isaw Raps. Ini gol pertama dia, debut dia bersama dengan tim nasional setelah dinaturalisasi, dan kelihatan sekali kan dia begitu bersukacita, gembira tentunya, dan terharu untuk gol pertama dia dalam debut dia bersama dengan timnas putri kita. 4-4-nya langsung dimainkan oleh Satoru Mochizuki atau Moji dalam laga pertama ini. Termasuk kita tahu bersama dengan Iris Derow, penjaga gawang yang ada di sini. Kemudian juga kita bisa melihat ada Emily Nahon, dan di tengah kita ada Felicia Desio. Selain Isaw Raps, 4-4-nya dimainkan di 4 posisi berbeda ya. Iris Derow penjaga gawang, kemudian ada Emily Nahon bermain di posisi back tengah karena bermain dengan 4 back sejajar flat yang ditampilkan oleh Moji. Ya, Emily Nahon bermain dengan Safira Ika sebagai back tengah. Kemudian di posisi gelandang
Felicia De Shaw memimpin dengan sangat baik. Ada tembakan yang keras juga sempat dilakukan dia setelah ada gol pertama dari Felicia, sementara Isa Wraps bergeser bermain ke depan, ya itu tapi agak ke kiri. Semua dimainkan walaupun di babak kedua ditarik keluar oleh Moji, ya. Dan ada Helsia masuk menggantikan Vini di babak kedua, kemudian ada Estela juga ikut dimainkan, ya, Wraps ditarik keluar. Bahkan mungkin kita masih bisa mencetak gol kedua di menit terakhir kalau nggak salah ya, 90 plus sekian itu ada Helsia Mizaro bisa mendapat peluang ketika Sheva Imut memberikan umpan, tapi tembakan dia agak memang lemah sehingga bisa dipatahkan oleh barisan belakang. Tapi apapun itu, ini suatu langkah awal yang bagus dengan pola 4-4-2 yang berkembang menjadi 4-4-1-1 ya, karena Sheva Imut tuh berdiri di belakang Claudia. Kalau melihat dari cara mereka bermain dengan Iris De Roo di penjaga gawang, di kanan bek kanan Gea Yumanda yang bermain di Makati itu bermain di sini. Sahra ada di kiri, sementara Zafira Ika berduet dengan baik sekali bersama dengan Emily Nahon di posisi 2 center back ya. Kemudian ada 4 gelandang yang sangat kuat. Rosdila bermain lagi ke kanan, Wraps ada di kiri, kemudian Vini ya, Silvianus ada di tengah bersama juga dengan Felicia De Shaw, ini sangat baik sekali. Baru Sheva di agak ke depan sedikit, namun ada Claudia yang ada di sebagai ujung tombak. Jadi taktik yang bisa berubah-ubah yang dilakukan oleh Moji, tapi itu sudah menjadi dasar kekuatan. Saya pikir ini formasi starting 11, the winning team ini tidak akan berubah. Yang akan dilakukan oleh Moji di saat kita akan menghadapi Pakistan. Cuma kan kita belum tahu berapa gol yang kita bisa gelontorkan ke gawang Pakistan dalam pertandingan kedua. Jadi semoga kemenangan ini menjadi pemicu semangat, motivasi dari anak-anak Garuda Pertiwi untuk melanjutkan 2 pertandingan sisa dengan gemilang dan dengan hasil tentunya yang positif, terutama menghadapi pertandingan laga terakhir yang menentukan melawan Taiwan. Dan saya pikir Taiwan bisa menang melawan Kyrgyzstan, dan ketika kita menang melawan Pakistan, itulah pertandingan seru dalam duel di grup D ini untuk bisa mencari juara grup. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk mereview hasil pertandingan yang sudah dilalui oleh Syahra Mustalifah dan kawan-kawan untuk laga di grup D ini. Dan tetap pasti doa dari masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola ya, yang terbaik tentunya untuk perjuangan Claudia Schünemann dan kawan-kawan di kualifikasi Piala Asia ini agar kita bisa menembus putaran final Piala Asia di Australia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.